Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, setelah pelunasan tahap 1 haji reguler tahun 2026 resmi ditutup dengan capaian sekitar 74%. Pemerintah membuka pelunasan tahap 2 pada tanggal 2-9 Januari 2026. Informasi ini kembali disampaikan sebagai solusi. Namun jika kita tarik benang merah dari konten-konten sebelumnya, pertanyaannya menjadi lebih dalam. Mengapa tahap 2 harus bekerja sekeras ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan sahabat semuanya sudah subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak hanya menyampaikan update haji, tapi juga membedah sistemnya secara jujur, runtut, dan rasional. Sahabat semua, pelunasan tahap 2 diperuntukkan bagi jamaah yang gagal melunasi di tahap 1. Pendamping lansia, jamaah disabilitas dan pendampingnya, jamaah terpisah mahram, hingga jamaah cadangan sesuai urutan berikutnya. Bahkan diberlakukan relaksasi khusus bagi beberapa provinsi yang terdampak bencana. Secara aturan, kebijakan ini sah. Namun, secara sistem, inilah titik yang perlu kita cermati bersama. Sahabat semua, dalam perencanaan haji yang sehat, tahap 1 adalah penentu utama. Di sanalah seharusnya kuota terserap secara optimal. Tahap 2 semestinya hanya menjadi pelengkap. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tahap 2 diperluas, kategori diperbanyak, jamaah cadangan mulai ditarik lebih awal, dan relaksasi wilayah diberlakukan. Ini bukan lagi sekadar teknis pelunasan. Ini adalah sinyal bahwa tahap 1 tidak berjalan sesuai harapan. Pertanyaannya kemudian bukan semata soal jamaah. Apakah jamaah tidak siap? Apakah jamaah tidak mampu? Atau justru sistem pelunasan dan perencanaan kuota yang terlalu kaku, terlalu mepet, dan kurang adaptif terhadap realitas antrean puluhan tahun? Sahabat semua, dalam konten sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana jamaah cadangan mulai diminta bersiap, bahkan diminta melunasi. Sementara, kepastian keberangkatan belum sepenuhnya jelas. Kini, melalui tahap 2, pola itu terlihat makin terang. Jamaah cadangan yang seharusnya menjadi opsi darurat, perlahan berubah fungsi menjadi penyangga utama, agar kuota terlihat terserap. Padahal, penggunaan cadangan yang terlalu dini membawa konsekuensi besar. Ketidakpastian psikologis jamaah, kebingungan administratif, hingga potensi kekacauan di tahap kloter, pemondokan, dan layanan. Relaksasi wilayah juga perlu dibaca dengan jujur. Relaksasi bukan prestasi. Relaksasi adalah koreksi. Artinya, kebijakan awal tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Sayangnya, publik tidak mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang akar persoalan ini. Sahabat semuanya, yang lebih mengkhawatirkan, semua ini dikemas dengan narasi yang terlalu menenangkan. Bahasa-bahasa normatif, imbauan, dan doa seolah menjadi penutup diskusi. Padahal, doa tidak boleh menggantikan evaluasi kebijakan. Ibadah yang agung harus ditopang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Syarat istita'ah kesehatan memang mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun, persoalan yang kita bicarakan hari ini bukan soal sah atau tidak sahnya syarat. Persoalannya adalah mengapa semakin banyak jamaah gugur di tahap akhir setelah menunggu puluhan tahun. Mengapa antrean panjang justru berujung pada kegagalan sistemik, bukan solusi struktural. Jika pola ini terus dibiarkan, maka setiap tahun kita akan melihat siklus yang sama. Tahap 1 tertatih-tatih, tahap 2 diperluas, cadangan ditarik, relaksasi diberikan, tetapi akar masalahnya tidak pernah benar-benar diselesaikan. Sahabat El-Laila Official, haji bukan sekadar angka dan administrasi. Ini adalah harapan hidup, tabungan puluhan tahun, dan amanah negara kepada rakyatnya. Maka ketika kita mengkritisi sistem, itu bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk kepedulian agar ibadah ini
dijalankan dengan adil dan bermartabat. Pertanyaannya sekarang, apakah pelunasan tahap 2 ini benar-benar solusi jangka panjang atau hanya cara agar kuota haji 2026 terlihat aman di atas kertas? Silakan tuliskan pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Kita diskusikan dengan sehat, tenang, dan beradab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak jamaah yang melek sistem. Sampai jumpa di konten investigasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil